Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Indra Puspita dengan nomor 541 akan menjelaskan mengenai panel statis. Nah, panel statis itu adalah panel data statis yang merupakan metode analisis data panel yang tidak mempertimbangkan dinamika waktu yang mana tidak menyertakan lag dari variabel dependen atau independennya, di mana model ini itu menggabungkan elemen causation dan time series tanpa memperhatikan efek waktu dalam struktur model secara eksplisit. Jadi pengertian dari data panel itu sendiri adalah gabungan dari data causation sama data time series gitu. Nah, mengapa kita menggunakan panel statis? Kemudian panel statis ini digunakan karena dapat mengontrol heterogenitas individu atau unit pengamatan yang tidak bisa ditangkap oleh data procession atau data time series saja. Nah, model ini juga efisien untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam jangka pendek ketika tidak diperlukan dinamika waktunya. Kemudian siapa sih yang biasanya menggunakan panel statis gitu? Nah, yang menggunakan panel statis yaitu ada peneliti di bidang ekonomi, pengawas sosial, kesehatan, dan bidang lainnya yang memiliki data dari beberapa unit. Misalnya sebuah perusahaan, negara atau provinsi yaitu selama beberapa periode waktu dan tidak tertarik dengan pengaruh waktu secara langsung. Nah, data panel statis ini digunakan ketika tidak ada kebutuhan untuk memasukkan efek lag, yaitu pengaruh masa lalunya. Kemudian ketika peneliti itu hanya ingin menangkap pengaruh tetap, fix, atau acak random dari unit pengamatan terhadap variabel dependennya. Kemudian ketika asumsi bahwa hubungan antar variabel itu tidak berubah sepanjang waktunya. Nah, di mana sih panel statis ini diterapkan? Yang pertama, di penelitian ekonomi makro, nah contohnya itu kayak pengaruh inflasi terhadap pengeluaran di beberapa negara. Kemudian ada pada studi keuangan juga, misalnya pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian ada di studi sosial juga. Nah, contohnya itu pengaruh pendidikan terhadap pendapatan di beberapa provinsi. Nah, bagaimana cara menguji data panel statis ini? Yang pertama kita akan melakukan uji Chow, yang mana uji Chow ini adalah untuk memilih antara model common effect atau fixed effect model. Kemudian ada uji Hussman untuk memilih antara fixed effect atau dan random effect. Kemudian ada uji Lagrange multiplier di mana untuk memilih antara model common effect dan random effect. Kemudian setelah itu kita akan mengestimasi modelnya itu dengan beberapa metode gitu ya. Nah ini tuh dihasilkan dari uji yang sebelumnya gitu. Di dalam uji sebelumnya itu kita menentukan akan menggunakan estimasi model PEM atau fluid model gitu. Kemudian setelah menentukan estimasi modelnya menggunakan apa, kita akan melakukan uji asumsifikasi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji panel statis menggunakan software RStudio. Untuk melakukan uji panel statis, kita buka dulu RStudio-nya. Kemudian pertama-tama kita harus menginstal beberapa package, yaitu ada PLM, LMTest, CRF, Nortest, dan DXL. Nah, kalau misalnya teman-teman belum diinstal, bisa diklik di sini, kemudian dicari ya satu-satu. Tapi karena saya udah coba tadi dan udah install juga, bisa langsung aja cek di sini. Saya di sini ditulis PLM dan pastikan sudah di checklist ya semua item yang ada di sini. Untuk PLM, kemudian kita cari LM test, di checklist juga bisa test sama satu lagi yang DXM. Nah, kemudian setelah itu
kita akan masukin datanya. Klik yang import dataset from Excel, dipilih sesuai dengan posisi file yang teman-teman punya. Kemudian ditunggu dulu sampai datanya terimport di area. Nah, kemudian setelah terlihat kayak gini, kita bisa langsung klik yang import. Nah, kemudian untuk memastikan kalau misalnya data panelnya tuh udah ada ya, nah ini kalau misalkan tampilannya udah kayak gini, berarti datanya sudah tersimpan gitu ya di area. Nah, kemudian kita ingin melihat nih jumlah dari datanya itu berapa, terus jenis datanya apa gitu. Nah, kita di sini tulis panel data sama dengan di sini sesuaikan dengan nama file teman-teman yang tadi pas diklik yang input. Nah, kemudian setelah itu kita ini blok aja, kemudian langsung di run. Nah, kode ini tuh digunain buat memastikan bahwa data frame panel itu udah terbentuk dengan benar gitu ya, supaya bisa dipahami struktur data yang digunakan buat analisis selanjutnya gitu. Nah, kemudian karena di sini tadi di kolomnya itu ada kolom provinsi, tahun, sama variabel dependen sama independennya. Nah, karena di sini ada dua kolom yang bukan variabel kolom yang buat di estimasi selanjutnya, maka kita harus menghapus dua kolom tersebut. Nah, caranya dengan di sini ditulis 1.2, kemudian di blok, terus di run. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat model dari data panel tersebut. Nah, selanjutnya estimasi model panel itu ada beberapa, ada full OLS, terus ada fixed effect, ada random effect juga. Nah, kita akan mencoba satu-satu dan nanti kita akan membandingkan mana model yang terbaik gitu. Nah, yang pertama kita akan mengestimasi model yang full OLS terlebih dahulu. Nah, di sini pada estimasi model yang full OLS, di sini dapat terlihat ya bahwa R-square-nya itu 0,99. Nah, ini tuh berarti bahwa variabel independen yaitu dari X1 sampai X4 itu dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu variabel Y itu sebesar 99,89%. Nah, kemudian kita akan melihat dari masing-masing koefisien dari variabel X1 sampai X4. Nah, pada variabel yang X1 itu nilainya 2,7. Nah, artinya itu setiap kenaikan 1 unit X1 akan meningkatkannya sebesar 2,7. Nah, begitupun sama ya berlaku untuk semua variabel X1 sampai X4. Nah, di sini juga terlihat kalau misalnya p-value-nya itu kurang dari 0,05 dan ada tanda bintang di sini menandakan kalau memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya terhadap variabel Y-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat model dari fixed effect. Langsung di run aja. Nah, di sini R-square-nya itu 0,88, di mana variabel independen dari X1 sampai X1 itu
dapat menjelaskan variasi variabel Y yaitu sebesar 88,64%. Dan di sini juga bisa dilihat ya koefisien estimatenya di X1 sampai X4. Contohnya kita akan melihat di variabel yang X2 gitu karena ini tandanya negatif. Nah, ini tuh berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit X2 itu akan menurunkan Y sebesar 15,26 gitu. Nah, kemudian kita akan melihat model yang ketiga yaitu model random effect. Langsung di blok dan di run. Nah, di sini R square-nya itu 0,98 yang artinya variabel independen X1, X2, X3, dan X4 itu dapat menjelaskan variasi variabel Y sebesar 98,63%. Dan di sini sama ya pada variabel X2 koefisien estimatenya itu tandanya masih negatif dan per value dari semua variabel itu kurang dari 0,05 yang berarti signifikan. Nah, kemudian setelah kita menemukan model-model estimasi model dari both OLS, fixed effect, sama random effect, kita akan membandingkan, kita akan melakukan uji pemilihan model terbaik. Nah, pemilihan uji model terbaik ini yang pertama ada uji chow test, di mana uji chow test ini akan memilih model terbaik antara food sama fix. Nah, langsung kita run aja pada uji chow ini. Sini kita bisa melihat p-value-nya ya. P-value-nya itu sangat kecil sekali nilainya dan nilainya itu kurang dari 0,05 gitu ya. Yang artinya model fix effect itu lebih baik daripada model full gitu. Jadi di uji chow test ini model terbaiknya itu model fix karena p-value-nya kurang dari 0,5. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke uji Hausman test. Di sini kita akan melihat perbandingan model fix sama model yang random effect. Mana model yang terbaik? Nah, di uji Hausman ini p-value-nya masih sangat kecil sekali nilainya dan kurang dari 0,05 yang berarti bahwa model fixed effect itu lebih baik daripada model random effect. Jadi dari dua tes ya, dari uji chow test dan uji Hausman test itu memilih model fixed effect sebagai model terbaiknya. Nah, kemudian kita juga akan melihat model mana yang terbaik antara model put sama model random melalui Lagrange multiplier test. Nah, di sini p-value-nya 0,03 dan masih kurang dari 0,05, yang mana kalau misalnya dipilih dari model put atau put sama random dan p-value-nya kurang dari 0,05, artinya model random effect itu lebih baik daripada model put. Tapi ketika kita tadi membandingkan di Hausman ya, kita membandingkan model random dan fix, tetap model fix yang menjadi model terbaik. Nah, jadi kita sudah mendapatkan model terbaiknya yaitu model fix effect. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas residual. Di sini jangan lupa teman-teman pilih model yang tadi sudah ditentukan model mana yang terbaiknya. Karena pada uji ini tadi sudah ditemukan kalau misalnya model terbaiknya itu yang model fix, maka di dalam kurung ini ditulis model fix. Jadi disesuaikan dengan model terbaik yang dihasilkan dari uji sebelumnya.
Nah, pada uji normalitas, P-value-nya itu 0,2 yang berarti lebih dari 0,05 yang artinya data ini itu lolos uji normalitas gitu ya. Datanya berdistribusi dengan normal karena P-value-nya lebih dari 0,05. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji multikolinearitas melalui Pearson Correlation Matrix. Nah, pada uji multikol ini adalah untuk melihat hubungan antar variabel X. Nah, data ini dikatakan lolos uji multikol jika nilai dari masing-masing variabel ini tuh kurang dari 0,85. Nah, di sini bisa dilihat ya nilainya ada 0,6, 0,7, bahkan ada yang negatif nilainya, dan bisa disimpulkan kalau misalnya semua variabel dari X1, X2, X3, dan X4 itu memiliki korelasi kurang dari 0,85 dan artinya lolos uji multikol. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Jangan lupa di sini ditulis model of fixing sesuai dengan model perbaikan tadi. Nah, pada uji heteroskedastisitas ini didapat P-value-nya itu 0,521 yang berarti lebih dari 0,05 gitu ya P-value-nya. Nah, artinya data ini tuh lolos uji heteroskedastisitas pada model fixed effect gitu. Nah, mungkin sekian tutorial melakukan uji panel statis di RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.